Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ketujuh dengan judul Misi kepada Sesama Saya. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga saat ini, kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Apa yang akan kami pelajari, hamba sampaikan sebentar, itu boleh berguna dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya kami boleh mempunyai misi kepada sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat tema yang tercatat dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata, "Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat dalam Alkitab, Dr. Lukas di sini bukan dalam bukunya mengatakan bahwa menjalankan misi kepada sesama, kita memerlukan pengorbanan yang serius dengan komitmen yang penuh dengan penyerahan. Di sini, Dr. Lukas menegaskan mengasihi Tuhan harus dengan semua kekuatan, hati, jiwa, pikiran, semua yang ada dalam kehidupan kita harus kita serahkan itu kepada Tuhan. Tapi bukan hanya itu, tidaklah lengkap kalau kita manusia berseru mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi sesama manusia. Itulah sebabnya dia menjelaskan secara lengkap bahwa kalau mau mengasihi sesama atau menjalankan misi kepada sesama kita, harus mengasihi sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudara, jika kita mengasihi diri kita, sudah sepatutnya kita harus mengasihi orang lain. Jika kita ingin hidup kita bahagia, sudah sepatutnya kita harus membahagiakan orang lain. Jangan sampai kita berseru berkata, "Oh, saya mengasihi Tuhan." Kalau toh pada akhirnya praktek hidup kita membenci sesama. Jangan sampai kita bersukacita di atas penderitaan orang lain. Jangan sampai kita berseru mengasihi Allah, namun kehidupan kita membenci sesama keluarga kita, anggota kita, jemaat kita, membenci tetangga kita. Saudara-saudara, berbicara tentang pelajaran sekolah sahabat untuk minggu ini, kadang-kadang ada muncul pertanyaan-pertanyaan oleh karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Terkadang kita mengalami satu proses, satu waktu di mana kita tidak tahu untuk kemana. Oleh karena kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, oleh karena satu-satunya kepastian dalam hidup ini adalah kematian. Kita hidup di mana di dunia yang penuh dengan tanda tanya. Kapan saya bahagia? Kapan saya dapat uang? Mengapa begini dan mengapa begitu? Lukas 10 ayatnya yang ke-25 ada sebuah pertanyaan dari ahli Taurat. Dia bertanya kepada Yesus. Lukas 10 ayat 25 memberikan informasi ada seorang ahli Taurat. Dia berkata begini, bertanya, "Guru atau Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi dia bertanya apa yang harus kita buat, apa yang harus saya buat supaya boleh memperoleh hidup yang kekal atau keselamatan. Saudara-saudara, ini merupakan pertanyaan yang menjebak karena ini pertanyaan sebenarnya dia sudah tahu dan ini hanya mau mencobai Yesus. Dan Yesus, dia sebenarnya sudah mengetahui bahwa ini bukanlah pertanyaan yang tulus, oleh karena ahli Taurat ini sudah tahu sebenarnya jawabannya. Yesus tahu apa yang diinginkan oleh ahli Taurat ini, dan Yesus menggunakan momen itu untuk mencapai atau mencari sesuatu atau jiwa yang hilang. Yesus tidak mengabaikannya atau tidak menghormatinya, tapi Yesus tetap merespon pertanyaan itu dan menanggapinya untuk mengambil kesempatan yang lebih untuk melihat lebih motif dari ahli Taurat ini.
Nah, setelah Yesus melihat dan menilai apa sebenarnya pertanyaan, apa maksud dari pertanyaan, Yesus merespon itu dengan metode yang digunakan oleh Yesus. Saudara-saudara, kitab suci menyatakan kepada kita bahwa ahli Taurat itu datang untuk mencoba Yesus. Tetapi Yesus tahu motifnya. Dan pertanyaan, metode apa dan respon apa yang Yesus tunjukkan kepadanya. Nah, tapi sebelum lanjut, terkadang dalam kehidupan kita, kita ada begitu banyak orang yang bertanya tentang agama kita dan lain-lain. Dan tentunya itu sebenarnya itu kadang-kadang pertanyaan yang menjebak bagi saya dan saudara. Dan mereka mungkin sebenarnya tidak membutuhkan jawaban kita, mereka hanya mau memprovokasi kita. Kadang-kadang ada orang yang suka bertanya bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari jawaban dari kita, tapi kadang-kadang hanya untuk memprovokasi kita. Inilah yang ditunjukkan oleh ahli Taurat kepada Yesus. Ayatnya yang ke-26 merupakan metode dan respon yang Yesus lakukan. Gantinya dia menanggapi pertanyaan gantinya dia langsung menjawab pertanyaan dari ahli Taurat ini. Dia balik bertanya untuk menanggapi pertanyaan dari ahli Taurat ini. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Jadi sebelum Yesus menjawab pertanyaan dari ahli Taurat ini, Yesus melontarkan pertanyaan. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Nah, di sini saudara-saudara, Yesus mau membuat ahli Taurat ini untuk dengan sendirinya menyelidiki Alkitab dengan menyuruh untuk membaca firman Allah. Saudara-saudara, gantinya hanya mendengarkan apa yang orang lain katakan kepada kita, kita perlu untuk membaca firman Tuhan. Yesus merujuk untuk supaya ahli Taurat itu mau membaca firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, Yesus juga, Tuhan juga mau kita supaya menyelidiki firman Tuhan. Nah, selanjutnya berbicara tentang mewarisi hidup yang kekal. Jadi ini adalah upah berkat ketika kita mengasihi atau menjalankan misi kepada sesama saya dan saudara. Lukas 10 ayat 27 dan 28. Di sini merupakan respon jawaban yang diberikan oleh ahli Taurat ketika Yesus bertanya di ayat sebelumnya. Nah, di ayat 27 dan 28 berkata begini. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara-saudara, salah satu cara kita boleh memperoleh hidup yang kekal, yaitu menjalankan misi kepada sesama saya dan saudara, yaitu mengasihi sesama kita manusia. Pelajaran sekolah sahabat, para penulis pelajaran sekolah sahabat mengatakan begini, kekristenan bukan hanya sekadar seperangkat kepercayaan yang unik, itu adalah sebuah cara hidup yang benar. Kristen itu bukan hanya diomong-omong saja. Oh, saya Kristen, saya ibadah, saya begini, saya begitu, saya memberi sedekah. Tetapi bagaimana cara hidup kita yang benar, kita hidupkan kepada orang lain. Seorang tokoh agama yang luar biasa, Mahatma Gandhi, dia berkata, jika semua orang Kristen hidupnya sama seperti Yesus, maka itu adalah hal yang luar biasa. Karena banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku beriman kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, namun hidupnya jahatnya minta ampun. Kikir kepada orang, sombong kepada sesama, mengaku mengasihi Tuhan, mengasihi Allah Bapa, mengasihi Yesus, namun pelitnya kepada sesama luar biasa. Apa gunanya kita beriman kalau kita membenci sesama? Apa gunanya kita beriman jika kita tidak hidupkan iman itu? Yakobus 2 ayat 17 dan sampai 22. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah kita layak mewarisi hidup yang kekal ketika kita membenci sesama? Saudara boleh baca itu
merenungkan itu di tempat masing-masing. Selanjutnya, mengasihi sesama seperti kita, mengasihi diri kita sendiri. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, Matius menegaskan kalau mengasihi orang itu seperti mengasihi diri sendiri. Jika kita ingin bahagia, kita harus membahagiakan orang lain. Sedangkan Dr. Lukas lebih menjelaskan bahwa mengasihi orang lain seperti diri sendiri itu ujungnya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi apa yang saya sudah sampaikan tadi, salah satu cara supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal yaitu menjalankan misi kepada sesama saya, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri. Ellen White membina kehidupan abadi halaman 31. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di surga dan di bumi. Dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah. Ini saja yang dapat menjadikan dan memelihara kita teguh. Ini saja dapat menyanggupkan kita untuk menahan penindasan dan pencobaan. Guna apanya kita mempunyai hidup segala sesuatu, namun tidak mengasihi? Itu sama saja dengan nol besar. Atau sama saja seperti gong yang berbunyi dan canang yang bergemerincing. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau orang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tidak mungkin kita bilang sayang kepada Tuhan, namun praktek hidupnya kita membenci sesama kita. Penipu. Alkitab menyampaikan Allah bersabda, tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat saja sesama manusia kita benci. Penipu. Alkitab terus menegaskan dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, murder. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara-saudara, sekarang memang membunuh tidak perlu dengan keadaan fisik, dengan kekerasan fisik. Membenci saudara saja sudah dianggap membunuh oleh Alkitab. Kadang kita mengasihi Tuhan, berseru masuk gereja, kasih persembahan, taat, suka ambil bagian, tapi praktek hidupnya suka membenci orang. Alkitab katakan penipu dan pembunuh. Kita kadang berseru mengasihi Tuhan, namun praktek kita membenci sesama anggota gereja, membenci keluarga. Berseru tiap hari Sabat, datang ke gereja, duduk manis, ambil bagian, berdoa kepada Tuhan. Katanya ngomong beriman, namun sesama anggota gereja saling membenci. Dalam keluarga saling membenci, tetangga saling membenci. Sama seperti penipu atau pembunuh. Rasul Paulus juga menguatkan dalam judul misi kepada sesama saya. Galatia 5 ayatnya yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, kalau kita tidak mau disebutkan sebagai penipu dan pembunuh, kasihilah sesamamu manusia. Di akhir dari kisah ini ditutup oleh Yesus memberikan satu perumpamaan, kisah seorang Samaria yang murah hati saat ini. Setelah Yesus menjelaskan bahwa kita harus mengasihi Allah dan sesama manusia, dia bertanya, siapakah ini? Ahli Taurat ini bertanya, siapakah sesamaku manusia? Ellen White dalam buku The Upward Look halaman 215, ahli Taurat sudah tahu jawabannya, namun dia tetap mau bertanya siapakah sesamaku manusia.
pertanyaan ini hanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus memberikan kisah atau perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Kita boleh lihat itu dalam pasalnya yang ke-30 sampai 37. Yesus menceritakan seorang tokoh Alkitab yang sangat memprihatinkan oleh karena perjalanannya dari Yerusalem ke Yeriko, dia jatuh ke tangan atau dia bertemu dengan para penyamun yang merampoknya. Jadi penyamun ini perampok dan juga memukulnya, memukul hampir mati. Yang tragis yang dialami oleh ini yang dirampok ini, sudah dirampok, sudah dipukul, bertemu dengan seorang imam dan seorang Lewi. Namun mereka hanya lewat memberikan simpati, oh kasihan, tapi tidak memberikan empati. Hanya lihat namun tidak membantu. Kemudian ada seorang Samaria yang baik hati datang membantu. Ingat, Samaria saudara-saudara dikenal sebagai orang-orang yang kerohanian mereka di atas dari orang-orang Lewi, para imam, atau orang Samaria pada kasarnya dikatakan sebagai orang yang tidak bertuhan. Namun orang-orang seperti ini adalah orang yang baik hati, datang membantu, merawat, memberikan uang, penginapan yang terbaik, tanpa melihat latar belakang orang yang ditolong, tanpa melihat agama apa dia, ras, kulit putih atau kulit hitam, tanpa melihat dari mana asalnya. Nah, pertanyaan bagi saya dan saudara, siapakah orang Samaria saat ini? Siapakah orang Samaria yang ada sekarang ini? Kalau dulu dalam Alkitab, seorang Samaria yang katanya orang Samaria adalah orang yang tidak bertuhan. Standar kerohanian mereka jauh di bawah dari rata-rata, dari orang Yahudi, dari orang Israel, dari orang Yerusalem. Tapi mereka baik, mereka peduli kepada sesama, mereka suka memberikan pertolongan kepada sesama, bahkan merawat mereka. Pertanyaan sekarang ini, siapakah orang Samaria saat ini di dunia ini? Saya dan saudara. Pastikan itu adalah saya dan saudara. Yesus mau kita sama seperti orang Samaria yang baik, berbaik hati kepada sesama, peduli kepada sesama tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Dan pertanyaan, siapakah sesama manusia? Ellen White, Alpha Omega Jilid 6 halaman 119 berkata, sesama manusia ialah setiap jiwa yang dilukai dan ditindih oleh musuh. Sesama manusia ialah setiap orang yang menjadi milik Allah. Siapakah orang Samaria saat ini? Saya dan saudara. Siapakah yang harus kita bantu? Sesama manusia. Siapakah sesama manusia? Mereka yang dilukai, mereka yang ditindih oleh musuh. Sesama manusia ialah setiap orang yang menjadi milik Allah. Kesimpulan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Saya ulangi. Jikalau orang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jika kita tidak mau dianggap sebagai orang Kristen yang penipu dan pembunuh, marilah kita belajar menjadi seperti orang Samaria yang baik hati. Suka menolong dan menunjukkan kasih kepada sesama tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Lukas 10 ayatnya yang ke-27, yang ketiga, jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setiap hari, mulailah mendoakan seseorang yang berbeda dengan Anda, atau bahkan seorang yang mungkin Anda tidak sukai secara pribadi. Kita doakan dan kita bantu sayang kepada mereka. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami boleh mempelajari firman Tuhan. Misi kepada sesama saya.
Biar Roh Kudus boleh menjadi bagian kami, apa yang kami pelajari, itu boleh kami hidupkan. Kami boleh peduli kepada tetangga, keluarga, sesama anggota gereja. Biar Roh Kudus selalu memampukan kami untuk kami selalu mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran Sekolah Sabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, komen, bahkan subscribe, dan saudara boleh bagikan ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tumere.